Halo Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safa Syawalani, absen 27. Dan saya Septia Harunisa, absen 31. Kami dari kelas 11 MPLB 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta Bagi legitimasi negara. Selamat menonton. Sejarah perpindahan ibu kota di Indonesia. Jakarta menjadi ibu kota pertama di Indonesia. Pada tahun 1946, situasi di Jakarta memburuk akibat teror Nica. Akhirnya, ibu kota pindah secara rahasia ke Yogyakarta pada 1946. Karena agresi militer Belanda II pada 1948, Yogyakarta jatuh dan pemimpin negara ditawan. Karena tekanan militer Belanda yang semakin kuat, akhirnya ibu kota pindah lagi ke Bukit Tinggi pada tahun 1948 hingga 1949. Pada tahun 1949 terjadi konferensi Meja Bundar dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pada akhirnya, pusat pemerintahan kembali ke Jakarta dan diperkuat secara hukum pada 1946. Legitimasi negara adalah sebuah pengakuan atau penerimaan masyarakat terhadap hak pemerintah untuk memegang suatu kekuasaan serta membuat keputusan. Selanjutnya ada peristiwa perpindahan ibu kota ke Yogyakarta hingga peristiwa Yogyakarta kembali. Pertama, pelarian tengah malam pada 4 Januari 1946. Karena kondisi Jakarta yang mencekam akibat teror Nica, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menawarkan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Perpindahan dilakukan secara rahasia dengan menggunakan kereta api luar biasa atau KLP. Kedua, jatuhnya Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Pada saat itu, agresi militer Belanda II berhasil masuk ke jantung kota Yogyakarta. Dan akhirnya, pejabat tinggi ditawan oleh Belanda. Sebelum ditawan, Soekarno mengirim radiogram untuk membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, agar dunia tahu Indonesia belum runtuh. Yang ketiga adalah perlawanan dan diplomasi. Puncak dari perlawanan yaitu serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. TNI telah menguasai Jogja selama 6 jam. Secara militer itu tergolong singkat, namun secara politik itu merupakan kemenangan besar. Dunia internasional mengecam Belanda dan memaksa Belanda untuk kembali ke Perjanjian Romroyen. Nah, Perjanjian Romroyen adalah konsekuensi dari kekalahan politik Belanda akibat dari serangan umum dan kegigihan perang gerilya. Yang keempat adalah peristiwa Jogja Kembali. Pada tanggal 29 Juni 1949, tentara Belanda terakhir meninggalkan Jogja. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan di Bangka. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949, ibu kota resmi pindah ke Jakarta. Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 1949 memiliki makna yang mendalam bagi legitimasi negara. Pembuktian eksistensi negara di mata dunia. Setelah agresi militer Belanda II, Belanda mengeklaim kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan pemimpin negara telah ditawan. Kembalinya Soekarno dan para pemimpin negara ke Yogyakarta menjadi bukti pemerintahan RI masih berdiri, sehingga klaim dari Belanda terpatahkan. Yang kedua adalah pengakuan kedaulatan secara diplomasi. Peristiwa ini merupakan hasil dari perundingan Romroyen. Dengan adanya Belanda menarik kembali pasukannya dari Jogja,
dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia secara tidak langsung, Belanda telah mengakui legitimasi Republik Indonesia. Yang ketiga adalah pemulihan otoritas pemerintahan pusat. Selama pimpinan ada di Bangka, pemerintahan diambil alih oleh PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Nah, kembalinya pemerintahan di Yogyakarta itu memungkinkan penyerahan mandat dari PDRI ke Soekarno dan Hatta. Yang keempat adalah simbol kemenangan perjuangan rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan strategi diplomasi dan perjuangan fisik yang telah berhasil memaksa penjajah mundur. Yang terakhir adalah landasan menuju pengakuan kedaulatan penuh. Peristiwa Yogyakarta Kembali dan Konferensi Meja Bundar menjadi tiket legitimasi Indonesia untuk maju ke perundingan internasional sebagai negara yang berdaulat.